Oke, sekarang kita akan memperkenalkan sebuah alat ukur. Ya, ada yang tahu nama alat ukur ini? Oke, namanya adalah jangka sorong atau vernier caliper. Ya. Kenapa disebutnya vernier caliper? Ya, karena penciptanya bernama Vernier. Ya, atau biasa ada yang menyebut dengan nama lain Sigmat. Ya. Oke, jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur benda kerja, bagian dalam benda kerja, ataupun bagian luar benda kerja, dan juga bisa untuk mengukur benda yang bertingkat atau kedalaman suatu benda, kedalaman benda kerja. Ya. Oke, nah kita akan melihat bagian-bagiannya. Ya. Bagian dari jangka sorong, yang pertama bagian bawah. Ya. Bagian bawah ini namanya adalah outside jaws. Ya, fungsinya untuk mengukur dimensi benda bagian luar. Ya. Sedangkan yang bagian atas ini disebut inside jaws. Ya, bagian atas ini adalah untuk mengukur dimensi benda bagian dalam. Ya. Oke, kemudian untuk mengukur benda bertingkat, kita menggunakan bagian belakang yang menonjol ini. Ya. Nah, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman benda atau benda bertingkat. Ya. Nih, namanya adalah depth bar. Oke, diingat-ingat, depth bar. Ya. Kemudian ada skala utama. Skala utama itu yang ini. Ya, ini main scale atau skala utama. Kemudian yang bisa geser, ya, yang bisa kita geser ini. Ini kalau yang digeser ini namanya slider. Ya. Karena bisa digeser, maka namanya slider. Di dalam slider ada skala, tapi bukan skala utama. Ini adalah vernier scale atau skala vernier. Ya. Kemudian yang bagian atas ini ada clamp, pengunci. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengukur suatu bendanya, kemudian kita kunci. Oke, ya. Ya, kita akan lanjut dengan cara pembacaannya. Cara pembacaannya untuk yang skala utama ini adalah satuan milimeter, ya. Jadi dari 0 ke 10, 20 ini adalah milimeter. Ya. Kalau misalkan hitungan senti, ini 1 senti, 2 senti, 3 senti dan seterusnya. Oke. Kemudian yang bagian skala vernier yang bawah ini yang bisa kita geser, ya. Kebetulan di sini ketelitiannya adalah 0,05, ya. 0,05. Jadi setiap garis yang ada di skala vernier nilainya adalah 0,05. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengukur suatu benda dengan cara pembacaannya. Oke, misalkan kita ukur suatu benda, ya, kita ukur suatu benda, kemudian kita kunci, lalu kita baca. Nah, cara bacanya yang pertama kamu melihat skala utama, ya, skala utama yang sudah dilewati angka 0 pada skala vernier. Ya, jadi angka 0 atau baris 0 yang di skala vernier sudah melewati angka berapa? 50, 51, 52. Nah, untuk 53 belum terlewati oleh angka 0. Maka skala utama yang dibaca adalah 52. Nah, kan itu udah lebih, ya. Jadi udah lebih dari 52. Untuk bacaan komanya kita melihat dari skala vernier.
ya, skala Vernier yang di bawah. Kita lihat ya, garis yang paling lurus pada skala Vernier dengan skala utama. Ya, kamu cari dari 0 sampai 10. Ya, kita lihat di sini ada garis yang paling lurus. Ya. Kamu melihatnya harus dengan sudut pandang yang tegak lurus. Kelihatan? Oke. Ya. Angka 9 yang paling lurus. Nah, angka 9 ini tidak perlu lagi kamu kalikan dengan 0,05 ya. Karena angka 9 ini sudah mewakili ya, sudah mewakili 90 atau 0,90 ya. Kalau tidak percaya kita hitung dari 0,05, angka 1 ini berarti 0,10 ya, kemudian 0,15, kemudian 0,20 dan seterusnya. Jika di sini angka atau yang lurus itu adalah angka 9 ya, berarti komanya adalah 0,90. Jika dijumlahkan skala utama yang tadi kita sudah baca itu adalah 52 koma. Nah, koma ini kita ambil yang tadi yang lurus yaitu angka 9. Ya, ini kan 0,90. Jadi di total adalah 52,90 ya. Oke, bisa cara bacanya ya. Yang belum paham bisa diputar ulang videonya, bisa kamu pahami lagi biar jelas dan bisa cara membacanya. Oke, sekian, terima kasih.